Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah David Fajiani dari kelas A1 2022 dengan NIM 22220052. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang membangun generasi Qurani dan agamis. Nah, di sini kita membahas tentang membangun generasi Qurani dan agamis. Materi yang akan saya bahas yaitu pengertian, ciri-ciri, upaya membangun, hambatan, dan kesimpulan. Pengertiannya adalah generasi Qurani yaitu generasi atau atau angkatan yang hidup dan menjalani kehidupan sebagai pengamal Al-Quran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, berpegang teguh terhadap Al-Quran, serta bangga terhadap Al-Quran. Ciri-ciri generasi Qurani antara lain yaitu sebagai berikut. Pertama, berjiwa tauhid, yaitu generasi yang meyakini bahwa ilmu yang ia miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ia tetap rendah hati dan semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berakhlak Al-Quran, yaitu generasi yang berperilaku dan bertindak berdasarkan tuntunan Al-Quran. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya adalah upaya membangun generasi Quran. Untuk membangun generasi Qurani, ini tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu upaya yang keras dan dukungan dari semua pihak agar tujuan mulia ini tercapai. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk membangun generasi Qurani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peran keluarga. Keluarga dalam Islam merupakan suatu sistem kehidupan masyarakat yang terkecil yang dibatasi oleh adanya keturunan atau nasab akibat oleh adanya ikatan pertalian darah. Dan para ahli dididik umumnya menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Keluarga yang memiliki andil dan peran yang besar dalam pembentukan karakter awal anak, dan keluargalah yang menjadi pengenal dan penanam prinsip-prinsip keimanan. Dengan kata lain, keluarga merupakan cerminan keteladanan bagi generasi baru. Oleh karena itu, perhatian keluarga terhadap pendidikan generasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun generasi Quran. Berikut adalah hal-hal yang perlu diajarkan oleh orang tua sejak dini dalam upaya membangun generasi Qurani, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan akidah Islam sebagai standar satu-satunya dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, kenalkan Al-Quran pada anak sedini mungkin. Yang ketiga, tanamkan bahwa Al-Quran merupakan sumber kebenaran. Yang keempat, membiasakan anak untuk membaca Al-Quran setiap hari. Yang kelima, ciptakan lingkungan keluarga yang agamis. Peranan selanjutnya adalah peranan sekolah. Sekolah merupakan salah satu wadah yang sangat berperan dalam pembentukan generasi, dan sebagai lembaga pendidikan formal, di sini banyak unsur yang sangat berperan di dalamnya. Salah satunya yaitu guru atau pendidik. Sebagai guru atau pendidik, diharapkan mampu mendidik generasi-generasi muda untuk lebih mencintai Al-Quran, mempelajari serta memahami setiap hal yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan tuntunan Al-Quran. Dapat kita simpulkan bahwa peran dan tanggung jawab pendidik untuk membangun generasi Qurani sangatlah besar, sebab proses pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan semuanya. Yang selanjutnya adalah peran masyarakat. Masyarakat turut memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam membangun generasi Qurani, karena masyarakat memiliki pengaruh dalam memberi arah terhadap pendidikan generasi. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu orang-orang terbaik di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Apalagi di dalam masyarakat terdapat berbagai macam organisasi yang dapat memberi pengaruh positif terhadap pendidikan generasi. Organisasi-organisasi ini akan sangat membantu generasi dalam menginvestasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hambatan dalam menciptakan generasi Qurani pada era globalisasi. Hambatan yang pertama adalah minimnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang lebih cenderung mengikuti gaya barat daripada memperhatikan marwah Islam. Yang kedua, minimnya minat para generasi untuk belajar dan bersekolah di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang terakhir, minimnya kepedulian masyarakat terhadap kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekitar. Kesimpulan dari materi ini adalah
bahwa Al-Quran sangatlah penting dalam kehidupan kita, karena sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan untuk membangun generasi Al-Qurani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi yang nyata dari setiap individu, serta perlu dukungan dari semua pihak, baik itu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, sekarang waktunya Q&A. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan berikut? Oke, silakan Tita. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Oke, Tita, terima kasih. Yang selanjutnya Haifa, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, untuk Haifa terima kasih, Masya Allah. Ini selanjutnya ada Adelia. Silahkan Adelia. Rukun iman ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji bagi yang mampu. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya ada Tita kembali. Ayo Tita, silahkan. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada para rasul Allah. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar, baik bagus ataupun buruknya qadar. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.